Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran biologi peminatan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Akhir-akhir ini, bonsai sangat digemari oleh penikmat tanaman, di mana bonsai sendiri itu adalah merupakan tanaman yang dikecilkan di dalam pot dangkal. Pada dasarnya, bonsai bertujuan untuk membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua. Pada bonsai, media tanam sangat terbatas. Oleh karena itu, unsur hara harus dipenuhi dengan pemberian pupuk. Pupuk merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah merupakan suatu proses bertambahnya ukuran, di antaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan sendiri itu merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Perkembangan pada tumbuhan ini ditandai dengan munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan pada biji ini diawali dengan masuknya air ke dalam biji, dan peristiwa ini dikenal dengan istilah imbibisi. Air yang masuk ke dalam biji ini akan memacu embrio dalam biji untuk melepaskan hormon giberellin. Hormon ini akan mendorong pelepasan enzim yang berfungsi menghidrolisis makanan cadangan sehingga terbentuk energi. Energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji. Pertumbuhan sendiri ada dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada tahap ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar akan bertambah besar. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, di antaranya adalah hormon dan gen. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu. Di antaranya ada cahaya, air, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan pH. Demikian anak-anak materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk selanjutnya silakan dipelajari lagi. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.